suatu kebanggaan bagi kita semua. Kita bisa berada di penghujung Maret 2022. Tidak lain dan tidak bukan, ini merupakan semua berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun dari sisi lain juga, karena kita di sini mayoritas sebagai pelajar, tentunya kita mengalami sebuah kelelahan, baik dalam tugas, bahkan juga dalam pekerjaan-pekerjaan kita, khususnya bagi Bapak Ibu yang bekerja sebagai staf karyawan di tempat ini. Dengan hal ini kita membutuhkan yang namanya healing, penyembuhan. Jika berbicara tentang healing, tentunya kita mengarah kepada liburan. Waktu itu saya melihat status dari saudara kita mengenai liburan. Di situ posisinya lagi liburan di kolam renang. Nah, di situ dia juga salto-salto, balik di dalam kolam renang. Dan yang saya simak di situ soalnya menggunakan healing, masa working dulu. Gitu. Nah, di situ saya melihat kesimpulan dia juga bisa memberikan kenyamanan untuk setiap persoalan dia. Maka dari itu pagi ini saya akan membawakan sebuah renungan yang bertema best healing atau penyembuhan yang terbaik. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian. Ada yang tahu? Ya, kita buka kitab Matius pasal yang ke-11 setelah Kejadian. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai dengan 30. Kita tidak asing lagi, seterusnya kita fokus ke ayat 28 dan 29. Mari kita baca bersama-sama Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai dengan 30. Berikut di atas ajakan doa bersama. 1, 2, 3. Pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur padamu Bapa, karena hari ini, karena semuanya itu kau ya Bapa, itulah yang berkenan padamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun anak selain Bapa, dan tidak seorang pun Bapa selain anak, dan Bapa yang kepadanya itu benar-benar kata-kataku semua yang kau Yesus sudah berat-berat, aku akan memberikan kejahatan padamu. Itulah aku yang kuasa dan mengajar kepadaku, karena aku mau menunggu dan hati di bawah pemahaman. Sebab aku yang kuasa dan amin. Di sini saya membacakan sekali lagi ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan ingin kita semua, jika kita mengalami kelelahan, Tuhan ingin kita menjadikan dia tempat persandaran, biar kita bisa menceritakan semua persoalan kita, bahkan juga kita bisa mendapatkan kelegaan. Tapi masalahnya di sini, kebanyakan dari kita, termasuk saya ya, dan saudara-saudara, menaruh ketergantungan pada keadaan atau mood, suasana hati. Jika sedang lelah, diajak untuk doa atau ingin berdoa, tapi tunggu dulu deh, lagi capek, tunggu dulu, lagi enggak mood, tunggu dulu karena masih banyak tugas. Padahal di sini Tuhan ingin kita selalu mempunyai kerinduan, bukan tunggu kita sudah tenang, damai baru datang kepada Tuhan, tapi ketika kita juga sedang terpuruk. Lebih lagi ditambah kita sering mencari jalan sendiri untuk mendapatkan kebahagiaan,
Entah bisa melakukan hobi yang kita sukai, belanja, bahkan juga mungkin tidur-tidur aja kerjaannya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Cara khususnya, waktu dulu saya sering menjadikan hiburan saya itu kepada film-film komedi. Setelah saya sadari kebanyakan aktor komedi itu meninggal karena stres, di situ saya berhenti untuk menjadikan itu sebagai healing saya. Tapi bersyukur dengan firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita untuk menjadikan Tuhan healing yang terbaik. Tuhan tidak ingin ketika kita datang kepada Dia tunggu kita udah sehat secara jasmani, sehat secara rohani. Namun di ayat yang ke-28 tadi, semua yang lesu dan berbeban berat pasti akan mendapatkan kelegaan ketika datang kepadanya. Di situ artinya ketika kita terpuruk pun, di situ yang Tuhan perintahkan supaya kita datang kepada Dia. Kalahkan kemalasanmu. Jangan tunggu sudah sehat, cuma punya niat baru datang kepada Tuhan. Di ayat yang ke-29, di sini mengapa alasan kita menjadikan Tuhan sebagai healing yang terbaik atau penyembuhan yang terbaik. Pikulah yang ke pasar dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, Tuhan lemah lembut. Ketika kita menaruh suatu beban kita kepada sesuatu yang lain, mungkin lemah lembut itu tidak kita temukan. Secara khususnya jika kita shopping, bukan lemah lembut yang kita temukan, tetapi mungkin dompet susu. Contohnya saja jika saya belanja misalnya ke luas, kan setiap Sabtu kita ada keluar. Di situ saya mungkin menjadikan healing saya sebagai penyembuhan terbaik saya. Tapi ketika saya sudah di kasir mungkin belanja, ketika saya cuma misalnya bawa uang cuma 50.000, tapi harga belanjanya misalnya 55.000, mungkin ketika saya datang ke kasir nawarin, mungkin dia ngomongnya gimana gitu. Udah datang ke sini bawa uang sedikit, sok-sokan lagi. Satu pesan saya, hanya Tuhan yang membuat kita tenang. Lemah lembut itu kita temukan hanya di Tuhan, tidak ada kita temukan dimanapun. Sebagai kesimpulannya, jika kita datang kepada Tuhan, bukan saja kita memperoleh misalnya ya di ruang doa nangis-nangis, terus takut, gemetar, tapi juga disertai dengan perubahan. Kita akan mendapatkan ketenangan. Jika kita marah datang kepada Tuhan, di situ kita memperoleh perubahan supaya tidak marah lagi, mungkin tenang. Jadi suatu persoalan yang kita hadapi tidak akan membuat kita memperkeruh situasi. Maka dari itu, sebagai pesannya, jadikanlah Tuhan peninggalan terbaik kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kondisi hidup kita, baik sedang lagi malas-malasan, itu tadi, kalahkan moodmu. Jangan bergantung hidup padamu, bergantung pada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Kiranya renungan yang singkat ini bisa menjadi berkat untuk kita semua.